Bismillahirrahmanirrahim. Qul jalla haqqan syaqatan wa la tanazahu wa la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'da alaina min barakatihi wa karamatihi. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab hikam, yang mana pada kesempatan malam hari ini sudah sampai pada hikmah yang ke-155. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, kemanfaatan bagi kita yang mengkajinya, dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan, umur panjang serta keistiqomahan dalam menjalankan seluruh hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikmah yang 155 ini berbunyi, rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajaba anka al-istishrafa ala asrari ibadihi. Rubbama atla'aka, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu, ala ghaibi malakutihi, hal-hal yang gaib, hal-hal yang tak nampak dari seluruh penciptaannya. Hal-hal yang gaib ini bisa kita artikan juga, terkadang Allah memperlihatkan kepadamu hal-hal yang samar, hal-hal yang tersembunyi dari ciptaan-ciptaannya. Wahajaba, dan Allah hijab, Allah tutupi angka darimu, al-istishrafa, kemampuan untuk melihat, menyingkap, ala asrori ibadihi, terhadap sir-sir, rahasia-rahasia yang terdapat pada hamba-hambanya. Nah, ini adalah terusan dari hikmah-hikmah yang sebelumnya. Salah satu ciri orang yang akan ditunjukkan jalan makrifat kepada Allah, orang yang akan dimudahkan jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memperkenalkan orang tersebut dengan kekasih-kekasihnya. Sehingga bisa kita anggap bahwa salah satu pintu untuk bisa mengenal Allah adalah para walinya, para kekasih-kekasihnya. Nah, kemudian bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa seseorang itu wali? Bagaimana seseorang bisa mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung di dalam batinnya hamba-hamba Allah? Apakah mampu kita bisa melihatnya? Apakah dibukakan oleh Allah hijab sehingga terkasap semua yang ada di dalam hati para hamba? Nah, pada hikmah ini Allah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan yang pertama, rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Allah terkadang memperlihatkan kepadamu
hal-hal yang samar yang ada di dalam malakutnya. Malakut itu apa? Malakutullahi hadzihil mukawwanat. Malakut itu adalah ciptaan-ciptaan Allah, min fauqika wa min haulika wa min tahtika, yang ada di sekitar kita, baik di atas, mau di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang, yang merupakan ciptaan Allah, maka disebutlah malakut. Lebih jauh lagi, malakut itu maknanya bukan hanya sekadar tampak dohir fisik setiap makhluknya, tapi malakut adalah hal-hal yang tersembunyi yang terdapat dalam makhluk Allah. Sehingga apa yang bisa kita ambil dari makhluknya Allah ini? Apa rahasianya? Apa hikmahnya Allah ciptakan ini? Bagaimana rahasia yang terdapat di dalam langitnya Allah? Apa rahasia yang terdapat di bawah buminya Allah? Ada yang bisa dikasaf dengan ilmu pengetahuan, ada yang bisa dikasaf dengan kasfur robani, pemberian dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian hambanya. Dan ini sah-sah saja, Pak, diberikan kepada siapapun. Dan Rasulullah SAW pernah mengalami hal itu. Kita bacakan hadisnya, Pak. Rasulullah SAW pernah mengabarkan hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin salah seorang di antara kita di sini mungkin pernah juga mengalami hal yang ini, yaitu inni aroma la taraun. Aku melihat apa yang enggak pernah kalian lihat, kata Rasul. Aku menyaksikan apa yang kalian tidak saksikan. Atotis sama'u wa huqalaha anta itto, bahwa setiap detik per detiknya, menit per menitnya, langit bergemuruh, kata Rasul. Dan itu terdengar sangat jelas di telingaku, kata Rasulullah. Jadi setiap detik per detik, menit per menit, apalagi jam per jamnya, langit itu saking berisiknya bergemuruh. Kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah, wa huqalaha anta itto, dan itu memang pantas bergemuruh karena ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Tak ada satu pun 4 jengkal, tersisa satu tempat 4 jengkal, kecuali di situ sudah ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gemuruh yang terjadi ternyata sababiyah tasbih yang dibacakan oleh para malaikat. Nah, sehingga hal seperti ini nampak atau tidak bagi kita? Tidak. Nah, inilah yang disebut dengan malakut. Rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada sebahagian hamba yang terdapat di dalam penciptaan-penciptaannya. Nah, kemudian kata Rasulullah, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lamu, andaikan kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasul, la dhahaktum qalilan wala bakaitum katsiran, yakin kalian akan tersenyum, ketawa sedikit, akan banyak menangisnya. Wa ma talazattum bin nisa'i alal firasi, ketika kalian tidur dengan istri tak akan ada terasa nikmat dan enaknya. Wala kharajtum ila sa'idat, dan kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasul, kalian akan berlari mencari tempat-tempat yang tinggi. Tajra'una ilallahi ta'ala, seraya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga tabir-tabir yang seperti ini, rahasia-rahasia yang tidak disingkapkan seperti ini, terkadang Allah perlihatkan kepada sebahagian hambanya. Bahkan suatu ketika Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, innallaha zuyali al-ardo, seluruh muka bumi ini dilipat ku Allah, dilipat, digulung, dilipat, dibentangkan di hadapanku, kata Rasul. Sehingga paroaitu masyariqaha wa magharibaha, yang timur dan barat kelihatan semuanya. Jadi Rasul itu pernah seluruh hamparan yang luas ini dilipat ku Allah di hadapan mata Rasul, sehingga timur dan barat terlihat oleh matanya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuyali minha, kerajaan, kekuasaan yang Allah berikan kepada umatku akan mencapai apa yang pernah aku lihat dari muka bumi ini. Artinya kekerajaan, kekuasaan muslimin umat Rasulullah akan ada membentang dari timur sampai ke barat. Nah, ini pun salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Tak cukup sampai di situ, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi perperangan di wilayah Syam. Wilayah Syam yang pada saat itu perang dipimpin oleh seorang sahabat bernama Sariyah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu berada di kota Madinah. Namun pada saat itu ku Allah dikasyaf
bahwa tentara yang dipimpin oleh Sariyah, sahabat Sariyah, tengah terpojok. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu? Ya Sariyatu al-Jabal al-Jabal. Di Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab sampai mengeraskan suaranya berteriak, "Ya Sariyah, wahai Sariyah, Jabal, Jabal, pergilah ke gunung, pergilah ke gunung." Padahal perangnya itu di Syam. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab ada di Madinah. Nah, berarti ada beberapa rahasia, beberapa hal gaib yang Allah berikan kepada sebahagian hambanya. Dan ini sah atau tidak? Ya sah-sah saja. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ya kemuliaan yang Allah berikan. Tapi bukan itu yang poin inti yang disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari. Poin intinya bahwa ada dua rahasia. Yang pertama yang ada di sekeliling kita pada hikmah ini, yang pertama rahasia sir hikmah yang terkandung di dalam ciptaan Allah. Yang kedua, sir rahasia yang terkandung pada setiap diri manusia. Ketika kita saling berhadapan, saya tahu nggak niat bapak masing-masing? Nah, kemudian ketika kita saling berhadapan, ketika ada orang yang berkata kasar, kita tahu nggak bahwa kasar itu merupakan apa yang hendak dia sampaikan dari dalam hatinya? Enggak juga. Terkadang katanya kasar tapi yang di dalam hatinya baik. Ketika kita berdampingan dengan seseorang, bisa nggak kita lihat apa rahasia-rahasia yang ada terkandung di dalam batinnya? Nggak bisa. Nah, maka rahasia yang sering kita hadapi, yang dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di hikmah ini adalah, yang pertama rahasia yang ada di ciptaan, yang kedua rahasia yang ada di hambanya. Kira-kira dari kedua rahasia ini kita punya akses nggak menuju ke sana? Kalau kita melihat rahasia yang ada di makhluk, mungkin secara teknologi bisa dilihatnya. Yang tadinya kita nggak ngelihat makhluk yang paling kecil pakai teknologi, ya sekadar melihat gitu ya bisa-bisa saja. Tetapi jauh seperti penglihatan Rasulullah, nggak mungkin. Kenapa? Karena hanya sebahagian hamba saja yang diberikan dan diungkapkan rahasia-rahasia yang seperti ini. Tapi boleh tidak rahasia-rahasia? Kenapa yang diciptakan gunung? Kenapa yang diciptakan siang dan malam? Apa yang sebenarnya terjadi di perut bumi? Apa sih kandungan yang ada di dalam perut bumi? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam dari mulai yang kecil sampai yang besar, semua ciptaan Allah yang di muka bumi dijelaskan oleh Allah satu persatu, dibalut dengan satu kata, yaitu ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi Pak, pertanyaan yang kedua, mungkin nggak seorang Nabi ataupun Rasul bisa mengakses setiap sir dari seorang hamba? Jadi Nabi ketemu dengan seseorang, ini niatnya buruk nih, mungkin nggak Pak? Ketemu sama orang, ini munafik ya. Mun ieu mukminin namanya mah. Nu ieu muslimin. Nanti Bapak baca surat At-Taubah di ayat 9, Allah Subhanahu wa taala terangkan, wa mimman haulakum, dan dari sebahagian orang yang ada di sekitarmu, kata Allah. Minal a'rabi, orang-orang Baduy, wa min ahlil munafikun, ada kelompok munafiknya. Dari sekian banyak orang yang ada di sekelilingmu ya Rasulullah, ada kelompok orang Arab, orang Baduy yang dia munafik. Bahkan wamin ahlil madinati, orang yang ada di Madinah pun ada sebahagian yang munafikin, kata Allah. Maradu alan nifaq, mereka sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Sampai-sampai diajak perang oleh Rasul nggak mau. Ketika bertemu dengan Rasulullah, jangankan menyapa dengan kata yang baik, selalu yang keluar adalah kata-kata kasar. Belum lagi di belakang Rasulullah SAW, mereka selalu berkata yang buruk. Bahkan suatu ketika kan Rasulullah itu pernah ketemu sama orang di pintu masjid. Kemudian setelah bersapa dengan Rasulullah, dia pergi ke kelompoknya, ditanya, "Man tuhaddisu?" Kamu tadi bicara sama siapa? Maka kata orang tersebut menjawab hal tersebut,
Uhaddisu abtar, saya berbicara dengan abtar. Abtar itu orang yang terputus, orang yang pegat buntutnya. Jadi kalau domba itu nggak ada tanduknya. Kalau hewan itu seperti ayam itu nggak ada buntutnya. Jadi kalau ungkapan abtar itu adalah orang yang terputus nasabnya, karena Rasul itu melahirkan anak laki-laki tetapi nggak ada yang jumeneng semuanya sampai ke dewasa, nggak ada. Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, dan yang terakhir meninggal adalah Sayyid Ibrahim. Itu sampai ulama itu menghitung 90 hari pasca dilahirkan meninggal dunia. Timbul satu pertanyaan, kenapa Rasulullah gak dikaruniai anak yang laki-laki sampai ke besar? Kenapa, Pak? Salah satu rahasianya kata ulama, andaikan semua anak-anak Nabi ketika dilahirkan dan semua yang laki-laki menjadi dewasa, kemungkinan besar semuanya jadi Nabi. Kemungkinan besar, niscaya, yakin semuanya jadi Rasul. Andaikan jadi Nabi dan jadi Rasul, maka Rasul nggak akan jadi penutup para Nabi, para Rasul. Akhirnya Rasulullah SAW tidak dikaruniai oleh Allah anak yang laki-laki yang hidup sampai dewasa. Nah, sehingga singkat ceritanya itu munafik. Rasul tahu nggak, Pak? Dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, la ta'lamuhum, engkau Rasul nggak tahu siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, yang tahu adalah saya, kata Allah. Nanti baca aja di surat At-Taubah. Ada dari kelompok Baduy orang munafik, ada dari kelompok Madinah orang munafik. Na'lamuhum la ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum. Kamu nggak tahu, yang tahu adalah saya. Berarti setiap yang ada di dalam sirnya setiap hamba, batinnya setiap hamba, Allah nggak berikan akses pada siapapun, termasuk para nabinya, para rasulnya. Hanya sebahagian orang saja yang dikabarkan oleh Allah apa yang ada di dalam hatinya, itu pun sudah ada tanda-tanda fisiknya, baru diberitahu oleh Allah. Nah, ini munafik ya, mana? Nah, itu kamu pergi berdakwah, dia yang menghalangi jalanmu. Tuh ketika bertegur sapa denganmu, tuh dia yang selalu berkata kasar kepadamu. Andaikan sudah ada munafik, sudah ada tanda-tanda fisik yang terlihat, baru Allah disampaikan status dan predikat orang tersebut. Tetapi kalau disembunyikan, nggak akan dikasih tahu sama Allah. Maka dalam surat At-Taubah tersebut, dan kita tahu banyak, surat At-Taubah adalah satu-satunya surat yang nggak boleh bacanya pakai Bismillah. Kenapa? Karena isinya adalah azab, dan Bismillah isinya adalah rahmat. Bertolak belakang, yang dibaca rek azab hari di kawitan ku Bismillah, gak pantas. Tapi seazab-azabna oge tetap munafikin itu disembunyikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga yang hendak disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa rahasia-rahasia yang ada di muka bumi bisa jadi Allah beritahukan kepada kita. Namun rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba tak mungkin Allah beritahukan, pasti Allah tutup, karena ada beberapa hal dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Satu, andaikan kita satu sama lain tahu rahasia kita masing-masing, kira-kira harmonis kene moal kita. Bakal ayat tuh pengajian kayak gini, bakal ayat mau bubar. Ternyangka eta sia ngaji unggal poe kitab hikam, tapi kalakuan nu kitu patut. Kenapa ya? Karena rahasianya dibukakan oleh Allah. Kita dikasih akses, Bapak dikasih akses untuk melihat sir saya, batin saya. Kenapa keharmonisan tercipta? Ya karena seperti itu. Nah, sehingga Syekh Ramadan Al-Buti pun menyampaikan hal yang lebih menakjubkan lagi. Tapi sebelum yang menakjubkan, yang biasa-biasa saja adalah ketika seseorang tidak diberikan akses, artinya dihijab oleh Allah untuk bisa melihat sir para hamba. Karena sababnya, satu, kita akan waspada kepada siapapun yang kita temui. Bisa jadi yang kita temui adalah kekasih-kekasihnya Allah. Kalau Bapak sudah menghina kekasih Allah, berburuk sangka kepada kekasih Allah, memusuhi kekasih Allah, kemarin ancamannya adalah seakan-akan memproklamirkan perang dengan Allah.
Dan kalau kita mau perang dengan Allah, ya siap-siap saja. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalim. Yang kedua, kenapa lagi kok Allah ditutup? Gak boleh ada manusia tahu apa maksud manusia. Ya karena sababiyah. Tiada lain tiada bukan menjaga hubungan baik di antara mereka. Andaikan semua itu tidak ada, gak akan ada lagi keharmonisan. Gak akan ada lagi tampilan-tampilan cantik dohir yang membalut niat-niat buruk batin. Gak akan ada lagi banyak. Semua ayat ini niat buruk yang ditampilkan dengan dohir yang baik gak akan ada lagi. Bahkan lebih ajib dari itu. Dan ini saya bacakan banyak. Ini saking banyaknya jadi saya simpulkan saja banyak. Gak usah saya bacakan Arabnya. Jadi kalau saya bacakan Arabnya Bapak liar saya pusing jadi nanti. Karena banyak ting bacaannya banyak. Ini hampir 5 halaman sarahnya banyak. Nah sehingga yang lebih ajib lagi, bal aqulu laka syai'an aghroba, kata Sayyidina kata Syekh Ramadan Al-Buti, ada hal yang lebih menakjubkan yang menunjukkan betapa rahmatnya Allah, betapa lembutnya Allah kepada hambanya. Selain menutupi rahasia masing-masing, menutupi sirnya masing-masing, menutupi kesalahan masing-masing, Allah pun bahkan menutupi kesalahan seseorang dari dirinya sendiri. Banyak orang melakukan kesalahan, bahkan dirinya sendiri nggak sadar salah. Banyak tuh Pak. Dan itu pun ada rahasianya. Kenapanya? Terkadang saya tahu, mun baheula teh mun tauna ti baheula meureun baheula teh saya enggak akan melakukan. Ternyata setelah ngaji baru tahu ternyata yang saya lakukan adalah salah. Banyak enggak Pak kejadian-kejadian dalam hidup kita seperti itu, Pak? Seueur pisan. Bahkan yang kedua, Pak, Allah menutupi jijiknya keburukan yang keluar dari diri kita, ditutupi oleh Allah, dihaluskan rasanya daripada melihat keburukan tersebut keluar dari orang lain. Kalau orang lain marah-marah tanpa alasan, gimana pandangan kita? Gimana pandangan? Jelema teh kurang adab, kurang ajar, geuleuh ninggalin lagi. Tapi suatu momen, suatu ketika kita yang marah-marah, Pak. Gimana pandangan kita kepada diri sendiri? Nya wajar atuh da saya mah capek. Res? Nya wajar atuh da saya mah selalu ada pembenaran dari setiap kesalahan yang dilakukan oleh setiap insan. Kenapa? Karena kok Allah dihaluskan rasa salah tadi kalau keluar dari diri kita sendiri. Andaikan pandangan buruk yang muncul dari diri kita, pandangan buruknya sama dengan pandangan buruk terhadap hal yang muncul kepada orang lain, kayaknya kita nggak akan hidup di alam dunia ini, Pak. Kenapa? Andaikan kita melihat orang lain membentak orang tuanya, gimana perasaan kita? Gimana perasaan? Ada orang membentak orang tuanya, gimana perasaan kita? Marah, geram, jijik, jengkel. Tapi seumur hidup pernah nggak kita membentak orang tua? Masa pernah baheula kerjaman SMA saya tinggal bentak kolot. Tapi perasaan sama muncul nggak, Pak? Enggak. Kenapa? Andaikan perasaan sama yang muncul, depresi, menyalahkan diri sendiri, seakan-akan hidup tidak ada gunanya, seakan-akan tidak ada lagi kesemangatan untuk merubah diri. Kehebatan lutfinya Allah, kehebatan kelembutannya Allah kepada hambanya, bahkan Allah menutup rasa salah yang keluar dari seorang hamba, ditutupnya baik-baik agar dia tidak merasakan seperti apa yang dia lihat kepada orang lain. Andaikan perasaannya sama, mungkin dari dulu kita sudah membenci diri kita sendiri. Dan tidak ada lagi kata bertobat, tidak ada lagi kata memperbaiki diri, karena saking geuleuhna kita terhadap diri sendiri. Nah, itulah salah satu kehebatan dan kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, Pak, andaikan Allah saja menutup aib orang lain dari kita, bahkan Allah saja menutup aib kita dari diri kita sendiri, atuh kunaon orang sok resep ngabongkar aib batur. Kan jadi seperti itu, Pak. Andaikan aib orang ditutup dari mata kita,
Aib diri sendiri pun ditutup dari mata kita. Nah, kenapa kalau lihat aib orang meni atel eta terek nyaritakeun wae ka batur. Nah, sehingga inilah salah satu yang perlu dimiliki oleh siapapun dan termasuk bagian dari sifat yang dimiliki kekasih Allah Subhanahu wa taala. Selalu menutup rapat aib-aib saudaranya. Sampai-sampai Sayyidina Ali radhiyallahu taala pernah mengatakan 3 hal, kalau orang tersebut punya hal ini, maka dia tak akan punya tandingan dalam derajat dan makom di sisi Allah. Tapi 3 hal ini kalau tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, harus memiliki sunnatullah, kebiasaan Allah. Apa itu kebiasaan Allah? Satrul uyub. Allah paling resep nutupan aib. Maka kita pun harus resep nutupan aib. Yang kedua, harus memiliki sunnatur rasul, yaitu kebiasaan Rasul, kebiasaan para nabi-nabinya Allah. Dari dulu kebiasaan nabi adalah al-madaroh, selalu berakhlakul karimah kepada siapapun orang yang mereka temui. Rek dipika resep, rek dipika geuleuh, tetap senyumnya sama. Bisa nggak kira-kira Pak? Jadi kalau ke tetangga nu dipika resep, ya senyumnya dua-duanya, bibir kanan dan bibir kiri. Aimar ada kurang dipikar resep Pak, akhirnya hanya yang kirinya saja yang senyum. Ayah sapotong senyumnya, nggak boleh. Kenapa? Karena siapapun yang pernah bertemu dengan Rasulullah selalu mengatakan, Rasul mukanya kepada musuh dengan mukanya kepada sahabat sama. Itu sunnahnya yang kedua. Yang ketiga, sunnatu auliyaih. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah adalah memiliki kebiasaan kekasih Allah. Apa itu? Ihtimalul adza anin nas, selalu menanggung rasa sakit dari manusia. Diobrolkeun ku batur kan bae. Nyeri ulah dibalas. Dihina oleh orang lain udah biasa. Dicaci oleh orang lain udah biasa. Ditimpu ke orang lain, jangankan Bapak, Rasul pun ngalami. Tidak dihormati orang lain udah biasa. Selalu kekasih Allah dari dulu sampai sekarang menahan dan menanggung rasa sakit yang diakibatkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga para ulama pernah menyampaikan, andaikan Bapak adalah pewaris Rasul, maka nggak sah pewaris hanya menerima ilmunya saja. Sekurang-kurangnya 3 yang harus diwariskan. 1 ilmunya, 2 akhlaknya, 3 derita yang ditanggung dari orang yang ada di sekitarnya. Kalau 3 hal ini udah lengkap di hidup kita, baru disebut pewaris Rasulullah. Sampai sini bisa disampaikan. Sehingga hari kita merasaan teh warisan Rasul teh ilmu we unggul. Padahal warisan Rasul 1 ilmu, 2 akhlak, 3 selalu menanggung derita dari orang-orang di sekitarnya. Sebutkan 1 saja Pak. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah gak didolimi oleh orang-orang sekitarnya, Nabi dan Rasul. Ada gak Pak? Gak ada. Berarti memang warisannya harus itu Pak. Ilmu, akhlak, dan ihtimalul adza. Mudah-mudahan kita sing dijadikan oleh Allah hamba yang soleh, hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa diaping, dituntun langkahnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di bulan Dzulhijjah ini Allah ampunkan dosa Nabi Adam. Allah di bulan Dzulhijjah ini Allah ijabah doanya Nabi Yunus. Di bulan Dzulhijjah ini pula Allah Subhanahu wa taala berikan karunia-karunia kepada hamba-hambanya yang soleh. Nah, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan berkah dan sababiah bulan Dzulhijjah yang mulia ini Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan orang tua kita, zuriyah-zuriyah kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten eta wae anu kapihatur, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.